Lamma kanatil hijratu ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Abi Bakrin wa huwa na'imun fa ayqadhahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adina li fil khuruj. Di ketika hijrah, di ketika terjadi hijrah, maka Rasulullah datang kepada Abu Bakar, sedangkan Abu Bakar ini tidur. Lalu Rasulullah bangunkan, lalu Rasulullah bersabda, sungguh telah diizinkan, uzina atau azina bisa juga, sungguh telah diizinkan untuk aku pada keluar dari kota Mekah ke kota Madinah. Qalat Aisyah, falaqad ra'aitu Abu Bakrin yabki minal farahi thumma kharaja hatta dakhala al-ghara fa aqama fihi thalathata ayyam. Kata Aisyah, sesungguhnya aku melihat Abu Bakar menangis ia karena kesenangan. Kemudian keduanya keluar hingga keduanya masuk gua apa namanya? Gua Sur, ya kan? Fa aqama fihi thalathata ayyam. Menetap keduanya di dalam gua selama 3 hari. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahullahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jika kalian tidak menolong Muhammad, maka sesungguhnya menolong akan Muhammad oleh Allah. Ketika dia dikeluarkan orang-orang yang kafir, hal keadaannya berdua. Ketika keduanya itu berada di goa, ketika dia berkata kepada kawannya, jangan kau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Artinya sesungguhnya Allah membantu kita. Wa qad dallat hadhil ayatu ala fadilati Abi Bakrin li'anna Rasulullah laula thiqatuhu tamatu bi Abi Bakrin lama istashabahu fi hijratihi wa istakhlasahu li nafsihi wa kullu man siwa Abi Bakrin faraqa Rasulullah wa annahu ta'ala sammahu thaniya itsnaini. Sesungguhnya menunjukkan ayat ini atas keutamaan Abu Bakar karena Rasulullah, kalau bukan kepercayaan sempurna, kepercayaan penuh dengan Abu Bakar, maka Rasulullah tidak minta temani. Berarti karena Nabi minta temani, tanda Nabi percaya. Ya kan, Nabi percaya penuh. Kalau bukan kepercayaan penuh dengan Abu Bakar, niscaya Nabi tidak minta temani pada berhijrahnya. Dan tidak istakhlasahu li nafsihi. Dia pinta kerelaan untuk dirinya. Setiap orang yang selain Abu Bakar, dia meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya padanya ya Allah, padanya. Tapi jangan dipadahakan jahat, karena pertimbangannya lain. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut Abu Bakar saniya isnaini, yang kedua dari dua. Sani isna itu artinya yang kedua dari dua. Keduaan Abu Bakar disebut yang kedua. Ketika disebut yang kedua berarti ada yang pertama. Berarti istimewa. Ini karena yang pertamanya Nabi.
Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukrimuhu wa yujilluhu wa yu'arifu ashabahu makanahu wa yuthni alaihi fi wajhihi. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuliakannya, menghormatinya, memperkenalkan ke sahabat-sahabatnya kedudukannya, menyanjung atasnya di hadapannya. Wastakhlafahu fi sholati, Nabi minta gantikan Abu Bakar pada sembahyang. Wa syahida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Badran wa Uhudan wal Khandaq wa bai'atar ridwani bil Hudaybiyati wa Khaybar wa Fatha Makkah wa Hunainan wa Ta'ifa wa Tabuka wa Hajjatul Wada'. Banyaklah dia menyaksikan bersama-sama Rasulullah, yakni menghadiri langsung bersama Rasulullah peperangan Badar, perang Uhud, perang Khandaq, bai'atur ridwan, janji setia hidup semati di Hudaybiyah, perang Khaybar, penaklukan Makkah, perang Hunain, perang Taif, perang Tabuk, dan Hajjatul Wada, haji terakhir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhatu Aba Bakrin khalilan." Andai aku menjadikan seorang kekasih, maka aku jadikan Abu Bakar itu sebagai kekasih. Kalau aku mau milih kekasih, jangan bilang, kalau aku mau milih kawan setia, maka aku ambil Abu Bakar sebagai kawan setia. Nah, dari sinilah ulama juga menomorsatukan Abu Bakar di atas Khulafaur Rasyidin yang lain, seperti Umar, seperti Utsman, dan Sayyiduna Ali. Tadi wadafa Abu Bakrin Uqbata ibni Abi Mu'aytin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lamma khanaqa Rasulullah wa huwa yusalli 'inda al-Ka'bati khanqan syadidan. Mendepak, arti mendepak seperti menyimbah, ya kan? Dafa'a, mendepak artinya menjauhkan. Didepak, ya itu asalnya bahasa Arab, ya lah, didepak, ya lah asalnya dafa'a, menjauhkan Abu Bakar Uqbah bin Abi Mu'ayt dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala dia mencekik Rasulullah, mencekik Rasulullah. Padahal Rasulullah sembahyang di sisi Ka'bah dengan cekikan yang bersengatan. Nabi sembahyang maka mencekik lawan Rasulullah. Waqala, dan berkata Abu Bakar, ya kaum, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Wahai kaumku, hendak kamu bunuhkah seorang laki-laki yang mengatakan Tuhanku itu Allah? Sungguh dia datang kepada kalian membawakan bukti-bukti dari Tuhan kalian. Artinya orang kafir ini kada bisa bukti membantah ajarannya Nabi Muhammad. Karena kada bisa bukti, lalu hendak membunuh. Artinya lah orang tok kontroversial. Itu jalan pertama dulu dihadirkan. Jadi itu di debat, adu argumentasi. Ya kan, artinya tuh berhadapan langsung. Nabi Muhammad sudah rencak menghadapi yang nengke itu, yang berhadapan langsung bapak penderan. Nah, lain halnya mun orang neh membawa ajaran yang janggal, ganjil, tapi indah, dia mana diundang acara tertentu untuk debat, diskusi. Karena kesah ada acara hauran dajar. Tapi di luar itu menyebarkan ajaran yang menyimpang. Tapi diajak orang untuk bicara, dihadirkan, dihadapkan antara pihak A dan pihak B supaya ini adu argumentasi, bukan menolak untuk debat, tapi mengajarkan ajaran sesat.
Nah itu biasanya ciri-ciri orang-orang sesat tuh gitu. Amun orang bujur, ini wayah apa diundang, ini datang. Nabi Muhammad sudah rencak menghadapi yang kaki itu. Sama halnya nih yang rami di daerah Banten nih. Orang yang kada percaya bahwasanya Bani Ba'alawi itu keturunannya Nabi Muhammad. Habib-habib yang di Indonesia, syarifah-syarifah yang ada di Indonesia dipadahakannya terputus daripada Nabi Muhammad. Lalu diundang orang ke acara debat, waktu ceramah, aku berani debat 3 hari 3 malam untuk membantah perkataanku ini. Diulahkan orang acaranya, diundang, ada waktunya, ada tempatnya, ada pembawa acaranya, ada narasumber yang hadir. Sekalinya buka ke acara yang lainnya, itu biasanya ciri-ciri sesat tuh gitu. Ya kan? Ciri-ciri orang salah tuh gitu. Nabi Muhammad sudah rencak menghadapi itu. Tapi ketika sudah mereka kehabisan cara, lalu mereka ujung-ujungnya hendak membunuh. Makanya kata Abu Bakar, hendak kau bunuhkah laki-laki yang hanya berkata Tuhanku Allah? Dia sudah membawakan bukti-bukti. Apalagi kisahnya mau dibantah. Wa antaqa Abu Bakrin sab'atan kanu yu'adzabuna fillahi minhum Bilal wa Amiru ibnu Quhairah. Abu Bakar memerdekakan 7 orang yang dulunya mereka itu disiksa karena Allah. Di antara mereka itu Bilal, Amir bin Quhairah. Wa kana Abu Bakrin idza mudiha qala Allahumma anta alamu bi min nafsi wa ana alamu bi nafsi minhum. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnuna waghfir li ma la ya'lamuna wa la tu'akhidni bima yaquluna. Masya Allah, ini kawan ini dijadikan jawaban bila dapat sanjungan supaya menjadi cerminan bagi diri sendiri. Nah, pagarang kata-katanya, ya Allah, pian yang tahulah, pian lebih tahu dengan ulun ketimbang diri ulun sendiri. Artinya pian tahu, ulun kada tahu. Pian lebih tahu dengan diri ulun daripada diri ulun sendiri dengan diri ulun. Ulun kada tahu lawan diri ulun, pian aja yang tahu. Wa ana a'lamu bi nafsi minhum, dan ulun lebih tahu dengan diri ulun ketimbang mereka yang memuji ulun. Mereka puji ulun, melihat yang bagusnya mah darai kan gitu. Ulun tahu lawan diri ulun. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Nah, ini doanya lah, ya Allah, jadikan ulun baik dari yang mereka prasangkakan. Ampuni bagi ulun apa yang mereka tidak ketahui. Kan ada dosa pasti ya kah? Manusia itu pasti ada dosa, tapi orang kada melihat. Yang orang kada tahu, ya Allah ampuni ulun. Nah, gitu kan. Wala tu'akhirni bima yaqulun. Jangan engkau siksa ulun sebab yang mereka katakan. Artinya dipadahakan orang baik padahal kada baik. Dipadahakan orang dermawan, umpama kita kada Abu Bakar Abu Bakar itu nyata baik sudah. Dipadahakan orang dermawan, aslinya kada dermawan. Lalu kita doa kita, ya Allah jangan siksa ulun sebab yang mereka katakan tidak sesuai dengan faktanya gitu. Jangan siksa ulun. Itu ya lagi sahutannya. Ini diucapkan kalau yang muji kedosa. Nggak sendiri-sendiri aja ini diucapkan karena pamer ulang. Ya, nggak sendiri-sendiri. Nah, ya. Atau alhamdulillahilladzi satara azharul jamil wa satarul qabih. Segala puji bagi Allah yang menampakkan keindahan tapi menutupi yang kada bagusnya. Ya, pasti kita tuh punya ada aibnya lah. Wa hada min tawadhu'ihi radhiyallahu anhu. Ini di antara tawadhu'nya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa mimma yadullu ala quwwati iradati Abi Bakrin ma qalahu Abu Safar wa huwa dakhalu ala Abi Bakrin fi maradihi faqala ya khalifata Rasulillah ala nad'u laka tabiban yanzuru ilaika qala qad apa tuh nazara ilayya qalu ma qala inni fa'alul lima urid. Apa jar? Di antara yang menunjukkan atas kuatnya kemauan Abu Bakar yaitu yang dikatakan Abu Safar.
Wahwa yaitu mereka itu masuk menemui Abu Bakar saat sakit. Lalu kata mereka, wahai Khalifah Rasulullah, maukah kami panggilkan untuk engkau dokter yang mengamati kepada engkau? Qala, kata Abu Bakar, sungguh telah dia amati aku. Artinya Jarsidin sudah ada Jarsidin, sudah ada yang melihati aku. Lalu kata yang lain, kalau kata mereka makal, apa kata dokter? Inni fa'alul lima urid. Ini kan Allah ya kaitannya ini fa'alul lima urid. Jar dokter, jar Abu Bakar nih. Qala tabib, inni fa'alul lima urid. Aku berbuat apa yang aku kehendaki. Qala Umar radhiyallahu anhu, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaqa wa wafaqa dzalika malan 'indi faqultu al-yawma asbiqu Abu Bakrin in sabaqtuhu fajitu bi nisfi mali faqala ma abqaita li ahlik qultu mithluh wa ja'a Abu Bakrin bi kulli ma 'indah faqala ya Abu Bakrin ma abqaita li ahlik qala abqaitu lahum Allah wa rasulah qultu la asbiqu ila syai'in abada. Kata Umar radhiyallahu anhu, kami disuruh Rasulullah bersedekah karena Islam perlu kekuatan. Saat itu Islam lagi perlunya kekuatan untuk bagian terutama bagian militer ya kan. Peperangan itu maulah kada keluar biaya, perlu benar. Dan bertepatan itu harta yang aku punya. Lalu aku berkata pada suatu hari, aku akan balap Abu Bakar jika aku berhasil mendahuluinya. Artinya hendak berdahuluan nih dalam kebaikan nih. Aku datang membawa separuh hartaku, ya kanya bisa aset 10 juta yang dibawa 5 juta. Sedekah itu adalah dinilai dari persentase harta kita. Umpama kita bisa duit sejutaannya, kita bariakan 100.000, dianggap sepersepuluh. Kita bariakan 500.000, dianggap 50% atau 1/2. Berarti kita sudah membariakan separuh kekayaan. Walaupun yang kita bariakan 500.000, separuh kekayaan. Ada orang bisa bermiliar-miliar membari 500.000. Kira-kira kalau dibandingkan lawan kekayaannya sampailah separuh. Kan jauh banget. Ya kan jauh banget. Salah-salah bisa kada 10% mungkin kada tegatuk ya kan. Sekian berapa persen kan dari 1 miliar. Nah, jadi dinilai daripada persennya ya kan. Bisa duit 100 ribuannya dibariakan berarti karena memberikan seluruh kekayaan. Orang gitu. Selambaran dah bisa duit. Gasan esok ada lagi jar. Lalu kata Rasulullah, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Aku jawab, seumpamanya. Artinya sama lawan yang ulun bariakan nina. Di rumah ulun tinggali sudah. Datang Abu Bakar membawa harta yang dia punya. Bersabda Rasulullah, hai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Aku sisakan untuk mereka, aku tinggali mereka, aku bekali mereka Allah dan Rasulullah. Artinya duit kereda lagi yang di rumah. Allah Rasulullah. Nah ini karena kekuatan tawakal. Bolehkah menggawi sama lawan Abu Bakar ini? Takuni anak bini dulu. Nah itu boleh digawe tapi keluarga sudah ridho, sudah restu. Ini berarti rumah tangga Abu Bakar ini rumah tangga penuh dengan keimanan. Kita kada bolehlah menggawi apa yang sama Abu Bakar gawi, munnya anak bini kada ridho di rumah, karena menakahi mereka juga kewajiban. Boleh kita menggawi. Hanya orang yang berlevel kayak Sidin aja yang anak bini Sidin ridho bila kada ada harta napa-napa lagi. Berarti karena baik serumahan.
Qultu, lalu kata aku, jara Umar, aku tidak akan membalap mendahului Abu Bakar kepada sesuatu pun selamanya. Iya kan? Abu Bakar ini katanya selalu mendahului. Wallahu subhanahu wa ta'ala.